Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Trihori Mukti dari kelas Penjas 5B, absen 15, NIM 1804498. Di sini saya akan mempraktekkan tentang penanganan kedaruratan medis 3, yaitu keracunan. Keracunan yaitu adalah ketika kita merasakan ada yang tidak beres ketika kita makan atau terkena sesuatu yang tidak diinginkan oleh tubuh. Yang pertama, pertolongan keracunan pada pencernaan. Biasanya ketika kita makan atau minum makanan yang sudah kadaluarsa. Yang pertama, korban harus duduk condong ke depan. Setelah itu bukakan mulut korban dan masukkan rangsangan dengan jari kita. Seharusnya jari kita menggunakan sarung tangan dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya agar mengeluarkan makanan yang sudah atau minuman yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Lakukan ini secara berulang ketika makanan atau minuman belum keluar. Jika korban tidak sadar, tidak perlu rangsangan muntah, langsung saja bawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada keracunan melalui pernapasan. Tandanya biasanya sakit kepala, mual, pusing, hilang kesadaran, bahkan sampai kolaps. Yang pertama, kita harus bawa korban ke tempat yang aman, lalu menenangkan korbannya. Jika korban tidak sadarkan diri, kita bisa beri oksigen dengan mulut atau dengan inhaler jika korbannya masih bisa bernafas tapi terengah-engah. Kita harus beri oksigen sampai pernapasan korban merasa nyaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada keracunan melalui kulit. Biasanya terkena zat kimia atau bahan pertanian atau tersentuh binatang. Kita harus menolong korban dengan cara menyiram bagian yang terkena racun tersebut. Jika bagian itu berada di dalam pakaian, kita harus membuka pakaian korban, dan jika tidak di area itu, kita bisa langsung menyiramnya dengan air bersih dan dengan air yang mengocor atau air yang mengalir. Dengan seperti ini kita harus menyiramnya. Jika misalkan di sini ada keracunan dengan kulit atau terkena gigitan binatang, kita harus menyiramnya dengan air yang bersih. Lanjut kepada gigitan serangga. Biasanya jika terkena gigitan serangga, kita identik dengan minyak tawon untuk mengoleskan bagian yang terkena gigitan serangganya. Jika tidak ada minyak tawon, bisa menyiapkan dengan bawang putih, yaitu bawang putih ditumbuk dengan halus, lalu kita tutupi bagian yang terkena luka tersebut dengan kapas, lalu kita bisa hisap gasnya atau memperbanyak. Yang kedua, jika terkena gigitan tomcat, kita bisa dengan menggunakan minyak goreng yang diaduk atau dicampur dengan garam dapur. Biasanya ini identik dengan penanganan ketika kita terkena gigitan tomcat. Yang ketiga yaitu jika kita terkena gigitan lintah, kita bisa menggunakan garam. Misalkan lintah di bagian sini, kita bisa menuangkan garam, atau jika tidak ada, kita bisa menggunakan alkohol. Tuangkan sampai lintah lepas, lalu setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir dan menggunakan antiseptik tentunya. Yang keempat, jika kita terkena gigitan ular, kita harus bisa, yang pertama, menenangkan korban, lalu menenangkan korban, diamkan lengan atau kaki yang terkena bagian ular, yang terkena gigitan ular tersebut, dan perintahkan agar jangan terlalu banyak bergerak agar racun tidak menyebar dan tidak menjalar. Lepaskan semua perhiasan atau aksesoris yang ada di badan seperti cincin, gelang, kalung. Seperti ini kalung, maksudnya saya gelang. Kita harus melonggarkan ini, lalu kita melepaskan gelangnya. Jika di bagian sini yang terkena gigitannya,
kita harus memposisikan agar gigitan ini lebih rendah daripada jantung. Mengapa kita harus melepaskan semua aksesoris yang terkena gigitannya? Karena jika sudah membengkak, kita akan sulit untuk menanganinya. Selanjutnya, bersihkan luka dengan, tapi jangan disiram dengan air, yaitu tutup dengan kain bersih. Saya di sini menggunakan tisu, tutup, lalu tutup dengan bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, dan usahakan agar jangan terlalu kencang, longgar saja sehingga tidak membatasi aliran darah. Ketika membidai, jika tidak ada alat-alat yang memungkinkan, kita bisa menggunakan alat-alat seadanya seperti kardus dan tali, dan usahakan talinya yang memadai juga ketika kita membuat bidai, agar tidak terlalu kencang ya, longgar saja agar aliran darah tetap mengalir. Tidak sederhana. Jika sudah selesai, langsung bawa atau rujuk dengan ke rumah sakit. Terakhir, yaitu yang kelima, gigitan anjing. Jika kita terkena gigitan anjing, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman atau bakteri yang berada dalam luka tersebut. Bersihkan dengan air bersih, dengan air mengalir. Beri antiseptik berulang kali. Seperti ini, misalkan lukanya di bagian sini, kita harus beri antiseptik berulang kali. Dengan kita harus melaksanakannya atau pertolongannya dengan lebih awal agar membunuh kumannya lebih efektif. Perlakukan sebagai luka terbuka dan jangan pernah dibalut. Selanjutnya, jika sudah semua, bawa korban ke rumah sakit atau ke dokter terdekat untuk menghindari penyakit yang bawaan dari gigitan tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.